Saya benar-benar menyesal. Saya ingin kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Saya ingin bertobat, taubatan nasuha. Kalau Bapak mendengar perjalanan hidupmu enggak, kamu itu punya potensi besar untuk jadi juru dakwah. Apa kamu berminat? Dulu, sebelum hidup saya terjerumus ke dalam dunia gelap, saya memang pernah melakukan hal seperti itu. Saya ceramah dari masjid ke masjid. Subhanallah. Apa salahnya kalau kamu coba lagi? Masa lalumu yang gelap itu lupakan. Sekarang, hadapilah masa depanmu dengan kegiatan yang positif. Ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan lagi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya bahwasanya setiap anak yang lahir ke bumi ini itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi, kalau kita mendengar hadis yang diberikan oleh Nabi kita, udah jelas bahwa manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Preman kok suruh ceramah, pasti ujung-ujungnya dia malak. Siapa sih itu yang punya ide itu tuh? Udah tukang mabok, main perempuan, rampok lagi. Kok bisa-bisanya dijadiin penceramah? Atau jangan-jangan dia mau berlindung sebagai penceramah supaya nggak ditangkap polisi gitu? Iya juga sih, tapi gue sih tetap ngeri. Gimana kalau isi ceramahnya itu ngaco? Soalnya sebelum ceramah, doi pasti mabok. Jadi gue nggak bakalan setuju kalau penceramahnya itu orang kayak begituan. Betul nggak? Enggak. Dia tidak seperti itu. Dan kalian jangan berprasangka buruk dulu. Memang betul, masa lampau Rangga itu kelam. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia insaf dan bertobat. Maka saya beri dia ide untuk berceramah. Karena dia memang punya potensi. Dulu sebelum terjerumus ke lembah hitam, dia pernah mengecam pendidikan di Formil di Jogja. Kenapa kalian tidak pernah memberi kesempatan pada dia? Tapi Pak, bagaimana kalau isi ceramah itu justru mengotori ajaran agama kita, Pak? Saya jaminannya. Di dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, Umar pernah berpidato bahwasanya telah turun ayat yang mengharamkan semua jenis homer. Apa itu homer? Homer itu segala sesuatu yang bisa menyebabkan hilangnya akal pikiran sehat kita. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Kita jangan putus asa. Sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas. Tinggal tergantung kitanya. Mau sungguh-sungguh bertobat atau hanya setengah-setengah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat 106, Allah berfirman, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa sekali. Saya boleh bercerita sedikit tentang diri saya. Saya sebelumnya minta maaf. Sebelum saya duduk di sini,
Dulu saya pernah menjadi... Dulu saya banyak dosa yang menurut saya, manusia yang lemah, tidak mungkin saya bisa. Dosa saya yang banyak itu bisa diampuni. Saya dulu pernah berjudi, pernah meminum minuman keras, bahkan saya mengedarkannya. Dan na'udzubillah min zalik, saya pernah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bukan murim saya. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga pernah menjadi seorang buronan. Pada saat itu saya dikejar-kejar oleh polisi. Dan pada akhirnya saya terjun ke sungai. Lalu saya terbawa arus sungai. Tapi subhanallah, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Buktinya masih memberikan kesempatan untuk saya bertobat. Padahal menurut akal saya yang sangat terbatas ini, dosa yang besar yang pernah saya lakukan tidak mungkin diampuni. Itu menurut saya. Tapi lain menurut Allah. Saudara-saudaraku, saya berharap mudah-mudahan cerita yang nyata ini menjadi cermin, menjadi gambaran untuk, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk saudara-saudara semua. Amin. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu ciri insan yang pertama. Ciri insan yang kedua adalah mampu menahan amarah. Artinya kita ada masalah dengan orang lain, kita tahu kita ada di pihak yang benar. Tapi kita mampu untuk melawan dia. Tapi kita tidak melakukannya. Kita mengalah karena Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, yang artinya, orang terkuat di antara kamu sekalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dan orang yang terbijak di antara kamu sekalian adalah orang yang sanggup memberi maaf ketika ia mampu untuk membalas.